Hai, Assalamualaikum. Siang ini saya mau menjawab pertanyaan dari beberapa teman, dari kalian lah ya, yang belum saya jawab. Pertanyaan pertama dari Sandia Kamelia Hamdani, dia tanya, untuk soal nomor 17 itu apa? Untuk soal nomor 17 itu kan pakai Y sama dengan 1 min X. Kalau di soal yang lain apa juga selalu menggunakan itu gitu. Karena dia coba di, ini ya, dia coba di, mana tadi? Di ini contoh soal 3 halaman 302 itu jawabannya benar. Nah, sebenarnya jawabannya ini itu tidak berlaku untuk semua soal ya. Karena kalian lihat kalau misalkan kita itu kan soal 17 ya. Nah, di soal nomor 17 itu bentuknya kayak gini. Kayak gini. Trapesium ya. Trapesium siku-siku. Nah, untuk yang Y sama dengan 1 min X itu adalah yang ada di sini. Ya, anggap ini garis lurus. Sebenarnya ini. Jadi yang saya batasi sama warna merah itu. Sama warna merah. Nah, untuk yang R1 ini, jadi yang wait. Untuk yang warna merah itu Nah, untuk yang warna merah ini memang maksudnya yang dibatasi sama warna-warna merah ini ya. Itu memang penghitungannya menggunakan y-nya sama dengan 1 min X. Alasannya adalah gini. Alasannya adalah karena pusat masanya sebenarnya kalau kita lihat pusat masanya itu ada di sini loh kira-kira. Ya. Di sini kira-kira. Terus kalau misalkan dilihat lagi, ternyata di titik yang ini itu dari misalkan dari sini sampai ke sini, ini ya, dari sini sampai sini itu adalah X1 misalkan panjangnya. Kalau di sini sih terhitungnya ini ya, X1 bar itu ya. Nah, misalkan itu adalah X1 bar, maka ini X1 bar dari sini sampai ke sini itu X1 bar, maka dari sini sampai ke sini, salah, maksud saya dari sini sampai ke sini haruslah X1 bar juga. Maaf, maksudnya dari sini, tingginya dari sini sampai sini itu X1 bar. Kenapa begitu? Karena ini adalah segitiga sama kaki dan juga segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku sama kaki kan? Titik pusat masanya kan di sini. Ingat ya, pusat massa itu sebenarnya adalah titik kesetimbangan dimana kalau kalian pegang di titik tersebut, misalkan di suatu benda datar ya, bidang datar, terus kalian pegang di titik tersebut, nanti bendanya itu atau bidang tersebut ya akan jatuh dari jari kalian gitu, walaupun kalian hanya megangnya menggunakan satu jari. Nah, di sini dari sini sampai sini tuh misalkan X1, maka haruslah dari sini sampai ke sini, atau dari sini sampai sini itu juga X1. Ini ke sini dan ini ke sini adalah X1 bar. Nah, sementara yang diminta Y1 bar itu adalah dari sini ke sini. Di sini bisa buat tulis nggak ya? Aku highlight aja ya. Dari sini ke sini itu adalah X1 bar. Maka harusnya dari sini ke sini itu juga X1 bar. Sementara yang kita cari itu adalah tingginya dari sini ke sini. Itu kan. Sehingga tinggi dari sini ke sini itu adalah 1 ya, 1 ini dikurangi sama ini, X1 bar ini. Gitu, makanya dipakai ini. Tapi coba kalau misalkan pakai yang di sebelah sini,
Ya di sini pusat masanya belum tentu sama. Karena pusat masanya di sini. Yaitu X-nya 2 dan tingginya yaitu dari sini ke sini. Tingginya itu adalah setengah. Kenapa setengah? Karena ini kan persegi panjang biasa, ya R2 ini. Dari titik 1,1, 1,0, 3,0, dan 3,1. Tuh. Jadi di R2 ini, di R2 aja udah nggak bisa memakai ini. Gitu. Next, ini dari Rahman Nafiah sudah saya jawab ya kemarin ya. Ufida juga sudah. Erlangga, kan pada pusat massa menggunakan sistem discrete continue. Apakah tidak bisa langsung menggunakan sistem continue? Ya sebenarnya sih bisa-bisa aja sih penulisnya langsung menggunakan sistem continue. Kalian juga kalau misalkan nanti ujian ya langsung aja pakai sistem continue-nya gimana gitu kan. Cuman masalahnya adalah di buku itu menjelaskan konsep dari awalnya, konsep awalnya. Kan di buku dikatakan juga kok yang penting itu jangan dihafalkan rumusnya, tapi ingat konsepnya gitu. Ada di mana ya? Kalau di buku bahasa Indonesia saya kurang tahu ya di halaman berapa dan tapi seharusnya sih sama-sama lah ya, nggak beda-beda jauh. Pokoknya si penulisnya itu sempat bilang kalau misalkan nih, dia sempat bilang kayak gini. Do not try to memorize all these formulas. It is much better to remember how they were derived. Artinya adalah jangan terlalu banyak mengingat semua rumus ya. Alangkah lebih baiknya kalau kamu mengingat-ingat bagaimana mereka terjadi, bagaimana mereka diturunkan gitu. Ini adalah gimana ceritanya mereka kok bisa tahu-tahu begitu gitu. Makanya dia tidak menggunakannya tuh dari discrete ke continue dulu, nggak langsung tahu-tahu continue, biar mahasiswa juga nggak bingung juga sih. Berikutnya ini pertanyaannya Rahman Nafiah udah dijawab teman-teman juga ya. Dari Egra. Saya mau tanya tentang teorema Pappus. Sudah saya jawab juga. Dari Cindy, ada kalanya mengiris jalur-jalur sumbu X bekerja lebih baik ketimbang pengirisan sejajar sumbu-sumbu Y. Yang mau saya tanyakan adalah kapan penggunaannya. Ini kan gitu ya. Bentar. Nih, penggunaannya itu akan lebih baik jika menggunakan sumbu Y apabila ini saya pakai pen aja karena saya masih malas buka Maple. Ya sebenarnya bisa sih cek di Maple. Nah, mengiris jalur-jalur sejajar sumbu X bekerja lebih baik dengan metode sejajar sumbu Y. Kalau misalkan yang sumbu Y itu kan gini ya. Misalkan saya punya fungsi kayak gini misalkan. Nanti ini sejajar sumbu Y ya, motongnya ya. Terus nanti dicari centroidnya dari masing-masing segi 4 gitu kan. Nah, kalau yang sejajar sumbu X itu maksudnya begini. Contohnya adalah digunakan pada fungsi ini kan Y sama dengan X kuadrat dan sebangsanya lah ya. Nah, contohnya ini. Ya, ini agak benar gambarnya ya. Yaitu pada fungsi X sama dengan Y kuadrat plus minus C. Jadi, pada fungsi Y kuadrat sama dengan X sama dengan plus minus Y kuadrat plus C gitu. Kalau misalkan X sama dengan Y kuadrat
plus C plus minus C, berarti kan grafik fungsinya kayak gini nih, kayak apa ini ya, kayak mangkok tumpah ya, kayak gelas tumpah gitu. Nah, kalau seperti ini, alangkah lebih baiknya jika kalian memotong-motongnya itu sejajar dengan sumbu X saja. Jadi nanti itu motongnya tuh, karena kalau kayak gini kan, anggap ini garis lurus, kalau kayak gini kan gambarnya kan, kalian agak kesulitan juga kan nanti kalau misalkan menghitung panjang dari sini ke sininya, ya kan? Kalau dari sini kan masih gampang nih cara menghitung panjang dari sini ke sininya, yaitu misalkan ini Y atau sama dengan Fx gitu ya. Terus yang ini adalah Gx. Nanti panjang dari itunya itu kan menggunakan mutlak Fx dan Gx. Ini kan. Terserah mau yang atas yang F apa yang G juga nanti pasti yang dipakai itu ini. Nah, kalau yang seperti ini, gimana dong? Orang atasnya sama-sama, misalkan ini adalah sama-sama FY. Masa mau pakai turunan dari FY dikurang GY? Kan dia tidak berlaku gitu loh di matematika. Oleh karena itu, pemotongannya itu tidak lagi menggunakan yang garisnya sejajar dengan sumbu Y, tapi menggunakan sumbu X. Ini. Ya, asumsikan ini gambarnya benar ya. Saya tahu kok gambaran saya salah, kasihan. Nah, kalau kita menggunakan yang warna merah ini sejajar sumbu X, maka nanti penghitungannya kan lebih mudah nih. Misalkan nanti dibatasinya dengan yang ini. Jangan pink deh. Yang biru. Nah, nanti itu misalkan itu tadi FY, maka dan yang biru ini misalkan adalah GY. Maka nanti kita punya bahwa luas daerah yang warna merah ini untuk masing-masing garisnya ya, untuk masing-masing kotaknya, maka luas yang merah itu adalah integral dari ininya G Y terus maaf luas areanya nanti adalah, maaf saya salah, luas daerahnya itu nanti adalah, atau luas yang saya arsir ini ya, biru itu adalah integral dari nantinya adalah GY dikurangi FY. Di sini ya DY ya. Dengan batasnya ya tentu nanti ditentukan sesuai dengan jarak yang ini ya. Jadi nanti batasnya itu mengikuti sumbu Y juga. Gitu. Ini adalah luasnya. Misalkan di sini adalah min 1 gitu, yang di atas misalkan adalah 5 gitu. Ya berarti di sini min 1 sampai 5 dari ini. Tuh.